Baik Pak Putu, selamat pagi. Terima kasih sudah memenuhi Ya, undangan selamat pagi saya. Bu Martini. Ya. Saya akan melakukan coaching, gitu nih Pak ya. Saya meminta bantuan Bapak untuk menjadi supervisor gitu di coaching saya. Ya. Begitu. Nah, sebelumnya terima kasih juga Bu Martini atas kunjungannya. Jadi Ibu akan melakukan coaching dan saya menjadi supervisor. Jadi seperti itu Bu ya. Iya, betul Pak. Baik, nanti kita lihat ke depan. Ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Nah, saya punya pertanyaan nih Bu di awal. Nah, yaitu adalah kira-kira kan ada 3 kompetensi itu di coaching itu. Iya. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi itu, dari kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif, kira-kira kompetensi yang mana Bu Murtini ingin kembangkan? Baik Pak, selama ini saya masih ragu gitu Pak, menyampaikan pertanyaan berbobot gitu Pak. Jadi saya ingin Bapak mengamati saya terkait dengan bagian kedua itu Pak. Jadi pertanyaan berbobot itu Pak. Oke, ya jadi ingin Ibu ingin diamati terkait dengan pertanyaan berbobot. Ya, bagaimana saya membuat pertanyaan supaya bisa memancing Kuci untuk mampu ya mengidentifikasi menggali informasi terkait dengan masalah. Ya, jadi dari ketiga kompetensi itu mungkin Ibu merefleksikan diri bahwa di pertanyaan berbobot yang perlu dikembangkan. Iya, seperti betul, itu. Nah, betul, Pak. Nah untuk selanjutnya kira-kira nih Ibu dari penilaian Ibu secara pribadi penilaian berbobot itu ada di posisi mana sih? Kalau misalkan kita ambil posisi ideal dari 1 yang paling tidak ideal sampai 10 yang paling ideal, kira-kira Ibu ada di posisi mana? Sesuai dengan pengalaman saya melakukan coaching, kira-kira itu di 6 mungkin Pak. Di 6. Ya, saya ingin meningkatkan lagi bagaimana saya membuat pertanyaan agar lebih berbobot Ya, gitu. Nah, jadi dari 1 sampai 10 sementara masih di posisi 6 Bu ya. Ya, masih posisi Oke. 6. Nah, jika misalkan Ibu sudah melakukan observasi, selesai melakukan observasi dan juga proses dari supervising ini, lalu kira-kira posisi ideal apa yang Ibu ingin dapatkan? Nah, dari 6 itu kira-kira pinginnya meningkat ke berapa gitu? Inginnya sih ya mungkin nggak jauh-jauh sih dulu ya Pak ya, mungkin saya bisa bertahap, saya bisa berlatih kembali, mungkin di posisi 8 lah Pak. Posisi 8. Iya. Nah, lumayan juga ya. Di 2 tingkat. Ya, maunya naik 2 tingkat gitu Pak. Iya. Oke, jadi kalau boleh saya tangkap, jadi harapan dari Bu Murtini di sini adalah dengan proses supervising ini adalah yaitu ingin meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, betul, Dari Pak. 6 kemungkinan sampai 8. Kalau bisa lebih Bu ya, kan ada Iya. lainnya. Nah, Iya. kalau begitu saya siap Bu jadi menjadi supervisor Ibu dalam proses coaching nanti bersama coach Ibu. Sekarang gimana jadwalnya? Udah ditetapkan belum sama Iya. coachingnya? Ya sudah Pak. Kebetulan hari ini saya sudah memanggil coach untuk datang gitu. Iya. Ya. Jadi bertepatan juga Bapak saya undang, kemudian sekalian juga nanti coach datang. Kebetulan juga saya ada waktu hari ini begitu Pak. Iya deh Bu. Jadi Ya. nanti saya ikut mendampingi Ibu ya di sana ya observasi. Boleh Ya, Bu? betul. Ya betul Pak. Oke. Ya. Ya, terima Kita kasih. akan menunggu coach saya. Ya, Pak ya. Ya. Nanti saya hubungi dulu supaya dia sekalian dah masuk sini Pak. Kita menunggu ya Pak ya. Ya, siap Bu. Terima kasih. Ya, Bu Perni silakan masuk Bu. Ya, dah sudah Ya. dia mau datang. Permisi Bu. Iya, selamat pagi Bu Purni. Saya hari ini ada janji mau melakukan coaching. Oh, sama Bu Murtini ya? Iya. Oke, ya kalau gitu silakan Bu Murtini. Kita atur tempat duduknya dulu. Ya, silakan. Baik, kemarin kita sudah janjian ya. Nah, sekarang Purni sudah ada di sini nih. Kita mau ngobrol apa nih? Baik Bu, saya merasa resah sebenarnya Bu ya. Di kelas saya itu tujuan saya datang ke sini
Karena saya merasa resah Bu. Jadi murid saya di kelas gitu, saya ingin mendapat solusi dari kejadian beberapa kali mengajar di kelas gitu Bu. Jadi biar saya ada solusinya nih Bu. Itu tujuan saya datang ke sini. Oh iya, berarti ada permasalahan di kelas begitu ya Bu Iya, Purni betul, ya. Bu, ya. Jadi ada siswa yang mungkin kelihatan malas gitu ya, sehingga dia tidak aktif begitu ya. Lalu bagaimana nih kita pertemuannya ini mau apa harapan Bu Purni apa untuk pembicaraan kita hari ini? Saya berharap ada solusi, jadi biar saya bisa menghadapi siswa saya di kelas saya. Jadi masalah saya itu kan di kelas Bu, setiap ada pembelajaran salah satu murid saya tidak mau fokus dalam pelajaran. Iya. Jadi saya berharap saat pelajaran nanti murid saya salah satu ini mau fokus di kelas saya Bu, gitu. Oh berarti ini masalahnya fokus ya. Ya Bu. Terus kalau menurut Bu Purni fokus siswa itu apa? Jadi apa yang Ibu anggap bahwa dia itu tidak fokus gitu? Oh iya, baik Bu. Jadi yang saya lihat Bu ya saat pembelajaran saya, murid saya itu misalnya main HP Iya, Bu. iya. Padahal di kelas saya itu tidak boleh menggunakan HP kalau tidak berkaitan dengan pembelajaran gitu. Nah itu sudah juga saya tegur nih gitu. Nah yang berikutnya ini Bu, pulpen Bu, Ya. tek 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 gitu. Ya, Itu kan mainan, mengganggu, ya, mainan mereka, ya. pakai mainan, mengganggu konsentrasi murid saya yang lain. Kadang juga dia colek-colek teman gitu. Padahal yang lain itu udah fokus mendengarkan pembelajaran saya. Tapi saat pembelajaran terjadi, murid yang satu ini tetap dia tidak fokus gitu Bu. Nah, kadang juga saya pernah nih yang terakhir nih saya lihat dia mengerjakan tugas dari guru pelajaran lain. Kan itu tandanya dia betul-betul tidak menyimak pembelajaran saya gitu Bu di kelas gitu. Ya. Berarti tidak fokusnya itu pertama dia main HP ya, kemudian kedua dia memainkan alat tulis ya, dari main pulpen. Betul Bu. Ya, nah jadi apa yang sudah Bu Purni lakukan terhadap siswa tersebut ketika Bu Purni melihat mereka tidak fokus gitu, atau ada beberapa siswa yang tidak fokus yang bermain di kelas ketika pembelajaran Bu Purni, apa yang sudah Bu Purni lakukan? Ya, saya sudah melakukan menegur Bu gitu. Yang satu pertama dia tidak fokus, saya sudah tegur, saya sampaikan tujuan kita ini di belajar biar bisa fokus menyimak gitu. Saya sudah tegurin Bu, atau saya juga pernah datangi dia di kelas saja sih Bu, kegiatan menegurnya itu Bu. Oh, berarti Bu Purni sudah pernah menegur sesuatu Iya, ya, betul, jadi sudah beberapa pernah kali. ditegur beberapa kali bahkan, tapi tidak ada perubahan Tidak ada, gitu ya. Bu. Jadi Ya. harapan perubahan belum ada ketika sudah ditegur. Lalu ada nggak yang lain gitu? Apa yang bisa dilakukan selain ditegur gitu? Ada alternatif lain mungkin yang terpikir oleh Ibu? Ya, ide lainnya Bu, alternatif lainnya yang mungkin akan saya lakukan Bu ya. Yang pertama itu rencananya saya akan memanggil secara pribadi kayak model coaching gitu dengan murid gitu. Maunya sih saya melakukan itu Bu, coaching dengan murid, bagaimana menerapkan coaching gitu. Jadi harapannya dengan coaching terhadap murid itu bisa membuat dia terbuka dan percaya dengan saya dan mendapatkan solusi, sehingga murid tersebut menyadari perilakunya dan berperilaku yang fokus di pelajaran saya. Itu harapan saya yang pertama, itu sih Bu rencananya. Nah yang ada mungkin kalau itu tidak berhasil, saya akan berkolaborasi Bu dengan wali kelasnya. Jadi dengan wali kelas mungkin saya akan berkolaborasi atau dengan
guru BK Iya. kalau memang tidak berhasil sekali gitu Bu. Nah, berarti Bu Purni juga sudah mempunyai rencana gitu ya Bu ya. Jadi sudah ada rencana untuk menyelesaikan ya, sudah ada solusi untuk itu. Jadi Ibu mungkin akan melakukan pemanggilan secara individu ya, face to face. Mungkin dengan begitu Ibu dapat memahami, kemudian siswa juga bisa memahami apa kemauan kita kan gitu ya. Nah kemudian rencana kedua, Ibu juga akan berkolaborasi gitu ya, kolaborasi dengan wali kelas atau dengan guru BK. Saya pandang itu juga bagus gitu ya. Jadi solusi yang Ibu pikirkan itu saya rasa ya bagus untuk rencana membuat siswa itu menjadi fokus. Nah, dari kedua alternatif itu ya, dari Ibu memanggil ya untuk coaching dan Ibu berkolaborasi, yang mana menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan sesegera mungkin gitu? Baik Bu, kemungkinan saya lebih pilih untuk bertemu secara pribadi berdua, melakukan coaching dengan murid tersebut. Itu rencananya Bu, itu paling menurut saya paling bisa dilakukan gitu. Berarti dengan coaching ya, dengan berbicara dari hati ke hati begitu ya. Berbagi, gitu. Ya. Nah, ketika melakukan itu ada nggak hambatan mungkin yang bisa terjadi? Ya, kemungkinan hambatannya muridnya kan tidak mau terbuka. Itu jadi ketika kita berkomunikasi karena mungkin merasa tidak dekat, dengan harapannya sih kalau coaching mampu membuat dia dekat, terbuka, sehingga masalah dia itu dapat disampaikan karena sudah percaya dengan saya. Itu sih sepertinya tantangannya di situ ya. Bagaimana orang percaya dengan diri kita gitu. Itu yang menjadi tantangan buat saya Bu. Nah, jika sudah terjadi ya, jadi Ibu sudah memanggil, sudah melakukan coaching terhadap siswa itu, ternyata tantangan itu ada nggak solusinya Bu? Supaya anak itu mau gitu berbicara dari hati ke hati. Mungkin kalau ada tantangannya tidak berhasil, nah saya akan pakai ke rencana kedua, berkolaborasi dengan walinya. Siapa tahu dengan didampingi wali, karena sudah merasa nyaman dengan wali, maka sudah terjadi komunikasi seperti orang tua lah. Di sekolah kan wali dianggap sebagai orang tua kedua Bu ya. Jadi harapannya kalau misalnya tantangan itu terjadi, mungkin saya akan melibatkan guru walinya. Baik. Berarti akan melanjutkan kembali ya. Jadi rencana berikutnya begitu ya Bu ya. Nah, tadi Ibu sudah memilih satu rencana, yaitu memanggil siswa secara pribadi ya, berbicara dari hati ke hati. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu? Kebetulan minggu depan saya ada pembelajarannya di sana Bu ya. Mungkin minggu depan setelah dia selesai istirahat, saya akan ajak dia berbicara gitu, melakukan coaching dengan siswa saya itu. Oh, minggu depan ya? Iya, minggu depannya ya. Di sini saya juga ingin melihat progresnya begitu Bu ya. Apakah rencana yang Ibu susun itu sudah bisa terlaksana, kemudian apakah fokus siswa itu sudah bisa kita lihat gitu ya. Saya ingin melihat progres tersebut gitu. Kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi ya Bu ya? Baik Bu ya, mungkin kan minggu depan nih saya melakukan coaching dengan murid tersebut. Mungkin 2 hari 3 hari setelahnya saya akan bikin janji dengan Ibu ya, untuk menyampaikan progresnya. Iya. Nah, itu dah harapan saya. Jadi Bu Purni bisa menceritakan kembali deh ya. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan, sehingga saya juga tahu, oh ternyata Bu Purni sudah mampu ya mencapai tujuan itu. Iya. Nah sekarang nih gimana nih perasaan Bu Purni? Ini kita udah lama ngobrol nih. Ya, gimana rasanya? Saya merasa mendapat ide baru. Jadi tadi seperti yang Ibu bilang, kalau terjadi tantangan, oh jadi ini ya ada ide barunya. Jadi ada menggali pola pikir saya jadinya. Saya jadi lega Bu, dan merasa ada hal-hal baru yang harus saya lakukan menghadapi
siswa saya dalam pembelajaran nanti. Nah, iya. Ya, berarti Bu Purni sekarang sudah lega, sudah menemukan solusi ya. Iya. Ya, Bu Purni sudah menemukan solusi sendiri apa yang akan Bu Purni lakukan selanjutnya gitu. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong nih sekarang masih ada jam nih. Iya Bu, saya mau ada jam nih Bu ya. Matur suksesnya, terima kasih banyak Bu Iya, ya. terima Saya kasih pamit juga ya sudah Bu. percaya sama Iya, Ibu. terima Ya. kasih. Oh, baik, terima Pamit kasih. ya. Purni. Ya Bu Purni, silakan. 3. Ya Bu Murtini, wah luar biasa ya coaching yang sudah dilakukan, Iya. keren sekali. Ya, Ya, tadi. saya kira itu ya lumayan Bu ya, jadi ada sekitar 15 menit mungkin tadi saya. Ya lama juga. Nah, saya juga udah buat catatan-catatan kecil nih Bu, kira-kira mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama. Iya, iya. Nah, dari proses coaching tadi dengan Bu Purni ya tadi. Iya. Kira-kira coba cerita deh sedikit kalau gitu gimana sih tadi Ibu coachingnya coba. Baik Pak, tadi saya sudah melakukan coaching ya terhadap coach saya yaitu Bu Purni. Saya merasa kalau saya sudah mengikuti alur Tirta, bukan gitu Pak ya. Jadi sudah ada identifikasi di sana, kemudian sudah ada tujuan. Jadi coach juga sudah menyampaikan tujuan, kemudian ada rencana aksi yang akan dilaksanakan dan tanggung jawab. Jadi kalau menurut saya sih Pak ya, alur Tirta itu sudah saya lakukan. Oke, ya. Nah, jadi kalau menurut coba cerita deh sedikit kalau gitu menurut Ibu di kompetensi inti kan ada 3 itu Bu, gimana gitu kira-kira menurut Ibu? Yang pertama present itu ya Pak ya. Iya, present. Di present itu saya merasa sudah selalu ada sih di depan Bu Purni gitu ya. Jadi sudah selalu mendengarkan dengan baik gitu. Kompetensi selanjutnya ya. Saya berusaha menyimak apa yang disampaikan gitu. Kemudian kalau pertanyaan-pertanyaan saya sih mungkin sudah bisa menggali ya Pak menurut saya. Ya. Ya bagaimana menurut Bapak nanti? Oke, ya. Ya. Jadi Ibu tadi menyampaikan bahwa kesimpulannya Tirta atau tahapan Tirta itu sudah berjalan dengan baik Bu ya. Ya. Jadi kenapa Ibu mengatakan mungkin tadi proses coaching yang Ibu lakukan sudah memuaskan mungkin. Jadi karena Tirta sudah berjalan dengan baik, tahapannya selanjutnya kompetensi inti juga sudah ya dikira sudah lumayan juga. Nah, baik kalau begitu boleh nggak saya menyampaikan pengamatan saya gitu. Jadi sedikit-sedikit tadi saya udah catat-catat gitu. Ya, silakan Pak. Saya kan Ah. minta Bapak untuk mengamati saya. Silakan Pak. Oke, iya mohon izin sebelumnya Ibu ya. Jadi menurut pengamatan saya dari catatan saya tadi itu bahwa ya sama sebenarnya dengan apa yang Ibu sampaikan bahwa Tirta sudah berjalan dengan baik Bu ya. Jadi dari proses tujuan, menggali informasi atau mengidentifikasi masalah dari coaching, rencana aksi dan juga tanggung jawab itu sudah bagus sekali. Nah, namun di catatan saya mungkin sebaiknya gitu Ibu lebih cair lagi dalam komunikasinya ya. Jadi lebih enak gitu, lebih cair sehingga tahapan-tahapan tersebut tidak terlalu kaku untuk terlihat. Betul. Tahapan-tahapan tersebut. Nah itu, jadi mungkin lebih cair lagi nantinya. Lalu selanjutnya saya juga mengamati itu Bu. Jadi dari ketiga kompetensi inti, saya rasa sih Bu sudah bagus Bu dalam menggali informasi. Jadi dari tadi 6 ke 8 kayaknya udah 8. Udah sampai. Jadi itu dari pengamatan saya sudah bagus mengidentifikasi masalahnya. Namun nanti perlu dikembangkan di rencana aksinya. Jadi perlu ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka sehingga membuat coach lebih terbuka menyampaikan rencana aksi yang perlu dilakukan gitu ya Bu ya. Jadi intinya adalah mungkin lebih cair aja seperti itu penyampaiannya. Nah, di catatan saya berikutnya gitu untuk selanjutnya Ibu kira-kira Bu Murtini ingin mengembangkan atau apa sih tindak lanjut yang Ibu akan bisa lakukan gitu dari pengamatan saya. Mungkin itu tadi
Jadi refleksi yang bisa saya berikan adalah lebih cair, dan juga di rencana aksi itu pertanyaannya mungkin bisa lebih digali lagi seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas pengamatan yang sudah Bapak lakukan gitu. Tindak lanjut untuk saya, nanti saya akan berlatih mungkin Pak ya, Iya. lebih banyak latihan untuk menjadi coach ya. Sehingga saya bisa bertanya ya, yang mengarah ke rencana aksi itu ya Pak ya, lebih pertanyaan yang lebih terbuka. Baik. Kemudian komunikasi yang lebih cair. Mungkin saya perlu latihan mungkin Pak supaya tidak kaku Oke, gitu. jadi- Kalau sekarang kan saya masih berpikir nih, aduh setelah ini apa yang saya tanyakan, setelah ini apa. Iya, Nah, benar gitu. sekali Bu. Iya. Jadi mungkin latihan Bu ya, Iya, jadi nanti kunci saya akan utama. berlatih lagi deh Pak. Iya, jadi learning by doing, jadi latihan nanti menjadi kunci nantinya Ibu bisa meningkatkan mungkin Bu ya dari hasil refleksi kita hari ini. Nah, jadi itu aja Bu yang mungkin saya bisa sampaikan, juga saya bisa bantu. Jadi nanti kita latihan, Ibu juga bisa nanti menyampaikan progres yang Ibu punya ke Iya, depan, ya. ya nanti mungkin setelah ini ketika saya akan latihan lagi, saya harap Bapak tidak berkeberatan Pak ya, Iya. untuk saya undang kembali menjadi supervisor saya, Iya. karena Bapak kan sudah mengamati bagaimana saya melakukan coaching gitu. Saya harap nanti Bapak bisa lagi menemani saya untuk melakukan coaching terhadap coaching yang lain mungkin ya, mungkin juga kepada siswa. Ya begitu ya Pak. Jadi saya ingin nanti Bapak bisa menjadi supervisor saya lagi. Oke, terima kasih Bu Murtini. Sekarang berarti kan sudah terbayang ya apa yang Ibu bisa lakukan ke depan gitu. Ya, jadi Ya. saya itu Pak, intinya nanti akan berlatih dan berlatih terus gitu ya, supaya tidak terlihat kaku lagi gitu Iya, ya, supaya jadi, lebih cair nanti komunikasinya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk proses coaching hari ini. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya. Jadi saya juga bisa banyak belajar dengan Bu Murtini. Semoga ke depan saya bisa dapat di proses-proses berikutnya. Jadi bagaimana progres dari Ibu ya. Terima kasih. Mohon undur diri Ibu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Murtini. Iya, terima kasih Ya. Bapak. Ya, terima kasih, sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Ya.